lebih mempersiapkan diri. Ojo adoh karo alam lah, tahu maksudnya yang saya jelaskan awal tadi loh. Kita harus menyatu diri dengan alam, kudu duwe rasa sifat asih, kedamaian, kasih ya karo kewan, karo tumbuhan ini ya pengen urip mas. Ojo disiak-siake. Nek resek-resek suket ora apa-apa, nek tanduran dijebol yen iso ditandur meneh, ojo dikuak. Mbok didekok ngendi kuwi rasa kasih sayang kita bahwa kita Gusti Allah kuwi ngedadekke kuwi dari wong angel apa iso gawe menungso kan gitu to. Iya. Nek arep dimasak dipangan ora apa-apa. Tapi nek dijabut diguak ojo. Jangan menyia-nyiakan lah. Ya itu walaupun tumbuhan Mas. Belum yang lain. Itu rasa asyik dhewe. Ngurangi. Kan gitu. Seharusnya manusia punya nurani yang selaras dengan alam. Nah, dewi rasa selaras, ya wis sapu mas. Berarti itu menjadi hal yang penting ya, ketika kita bisa saling mencintai. Kunci utama itu. Itu diarani hamemayu hamining bawono. Itu. Minta saya jelaskan nanti soal hamemayu nanti. Siap. Jadi saya teruskan. Jadi dengan adanya perpindahan magnet kutub utara sebenarnya pindah ning belahan khatulistiwa bagian utara dhewe. Yang gitu karena perputaran yang nah terus akhirnya kutub Antartika pecah diar, iya kan, mencair, terjadilah global warming, pemanasan global. Itu untuk pemulihan itu selama 3 tahun wong kaliren mas, krisis pangan ya. Iya, karena terutama adalah air. Akhirnya apa? Manusia kan sudah semena-mena dengan alam. Air diregeti, ora diopeni, mungkin direget-regeti tok. Pada akhirnya yang menjadi sangat penting bagi kehidupan dia atau manusia, akhirnya dibutuhke sing dhisik sing diguwak dadi digoleki. Gitu ya. Mergane apa? Saiki sing digoleki mung duit. Ning ora peduli dengan alam. Sok mben duit ra guna, sing digoleki urip-uripe apa saka banyu. Ya, gitu. Ini diarani alam murka ya kuwi ya, Mas. Iya, benar. Mas, untuk kejadian tadi itu kira-kira sampai berapa lama, Mas? Ya itu kan 3 tahun nanti kan. Karena perputaran bumi akhirnya menghasilkan gunung es. Kan gitu. Kenapa harus 3 tahun, Mas? Kok enggak 1 kan? Lah itu mah prosesnya yang ora iso cuma langsung dadi kan ora mungkin to, Mas. Mungkin Mas. Nah, wong guys, es campur apa es puter wae direwangi ya to, suwe banget to. Apa meneh bumi kan ngono lho. Itu. Jadi perputaran akhirnya membeku adem meneh. Tapi dengan adanya siklus itu terjadilah virus. Nggak tahu virus saya nggak berani jelaskan ya. Yang pasti ada virus yang ada setelah pergantian siklus. Ya enggak, maksudnya setelah perputaran kan pertama kan ini perpindahan kutub. Akhirnya laut biar dan gunung es pecah. Menjadi pergolakan. Akhirnya timbullah global warming, pemanasan global. Ya toh. Untuk butuh itu waktu mungkin 3 tahun. Nah, dengan kembalinya itu terdapat perubahan siklus yang menyebabkan banyak penyakit dan gitu. Makanya dibilang wong Jawa kari separuh, Cina londo kari sak judu. Itu artinya ya wong Jawa tak hitung sak Asia Tenggara gitu aja ya. Jadi artinya Jawa kari separuh ini 50%. Cina londo kari sak judu iki 2%. Sisane lho. Jadi Jawa termasuk seras Jawa yang kabeh Asia Tenggara itu sisa 50%. Dan non Jawa ya termasuk Cina londo wong dhisik kan nek wong ramalan kan ngertine Cina karo londo. Padahal ibu Amerika, mbah pokoke londo kan ngono wong dhisik kan ngono. Nek wong ketoke sipit mbah Jepang, mbah Korea diarani Cina kan ngono. Wong dhisik kan ngono ngertine. Iya kan sing gawe yang Ronggo Warsito to, nggih ramalan. Ketika dhisik kan Cina karo londo kan ngono.
Nah, dari total non Jawa iki mau sing di non Jawa itu gari 2%. Nah, di total dari jumlah 50% nih wong Jawa, ras Jawa, sama sisanya 2% dari total Cina Londo, di total dikumulatif jadi 5% dari seluruh dunia. Mulai diarani Pandhawa piro Mas? 5. Piro apa? Piro bro? 100. 100 to. Nggih. Sing 100 ning perang Bratayuda lak entek to. Sisane 5. Berarti tersisa 5%. Kan cocok. Ini ilmu logika dengan sejarah saya gabungkan jadi satu. Nyambung kan gitu ya. Jadi saya dengan pengamatan juga kan gitu. Temune mula diarani wong Jawa dhisik ngarani sok mbene iki jagat gari wong sak proliman. Proliman lak 5% dari keseluruhan kuwi. Jadi 5% kuwi sing 50% wong ras Jawa. Sing 2% kuwi. Jadi 2% karo 50% kuwi digabungke secara keseluruhan kumulatif dunia itu 5%. Bayangkan. Nek dhewe sik slamet. Sik maksudnya beruntung ngono lho. Ora akeh kebane saiki 2% wong sak jagat. Ya akeh lho ya. Anu lho. Ning 50% ya Jawa ya piro kan mung ini kan beruntung banget iki. Liyane berarti rek 2% sak negarane piro. Makane tersisa 2%. Akhirnya gak ibaratnya sing 2% iki ora di bapak, ora di ibu. Ibaratnya kehilangan Pak Mbok. Akhirnya apa? Gandul ning Nusantara. Jadi sok ben iki melu gabung Nusantara Jaya. Karena apa? Dengan adanya perubahan pergantian alam. Jawa iki sini jerone emas tok, Mas. Jadi sok ben nek mau selamat ning kono ya. Zaman sok ben iku logam-logam mulia yang muncul dari dalam perut bumi. Apa yang menjadi indikasi bahwa perut bumi Pulau Jawa ini banyak emas? Nah, saya penglihatan saya seperti itu, Mas. Jadi kandungan emas di Pulau Jawa itu banyak karena apa? Secara vulkanis, pembekuan vulkanis itu bisa menciptakan atau bisa menjadikan pemadatan yang berbentuk logam mulia emas. Mergone makanya kan kita kan jalur vulkanis ya, yang diarani cincin Pasifik, Benar. Ring of Fire. Ring of Fire. Nah, daerah-daerah yang dilalui itu pasti menghasilkan emas banyak. Mempunyai kandungan emas yang luar biasa. Nah itu, makanya Jawa ini diarani surga, berlimpahan air, tanduran apa wae ono, Mineral dan kewan apa enek, ya toh. Jamu-jamuan segalanya apa, makanya di sini itu gambaran yang surga. include jadi satu di Jawa ini. Nah, Terutama Nusantara lah intinya gitu. diarani Hastinapura iki lak ya Nusantara gitu Mas nek nggon wayang. Gitu ya. Ya itu jadi Pandhawa karo Pandhawa 5 selamat, Kurawa 100 entek. Jadi perbandingannya kan 100 banding 5 gari 5% kan ngono to. Sisane kan 5% sing 95% ludes. Kan gitu. Makanya kan ayo toh kita orang Nusantara, apalagi kita anak masih muda-muda, bangunkanlah jiwa kita, semangat kita untuk menemukan identitas diri kita. Karena apa? Zaman saiki kan mesti diburu seneng kok kan ngono to. Iya. Orang ngerti sih bakal arep enek apa kan. Makanya kan kerep-kerep melek bengi lek enek petunjuk. Petunjuk ya saka dhewe. Ya saka alam kan gitu. Jeneng petunjuk kan dari segala arah. Syarat dan cara untuk melek bengi itu apa Mas? Supaya bisa tahu hal-hal yang akan datang gitu. Ya sing penting kita wening. Jadi niatnya itu bener-bener tulus ora pamrih loh Mas. Bener-bener kita ngrasa rumangsa aku iki diurip ning jagat iki dikeki banyu, dikeki mangan. Bektiku karo alam ki apa? Aku tak tunjukke, aku ben ana perenungan ning awakku. Apa to kekuranganku selama iki? Dengan perenungan gitu. Usahakan mandi. Mandi setelah jam 12 malam itu. Mandi itu bagus, itu meningkatkan ion dalam tubuh.
Jadi energinya dhewe iki iso terbangun, nyawane dhewe iki iso, kan air itu kan bisa menimbulkan tegangan elektrik Mas. Berarti selama Tenang. ini kita salah persepsi Mas, karena ada mitos karena gini, ketika kita mandi di malam hari akan menimbulkan asam urat dan lain sebagainya, itu jadi mitos itu ya? Itu kalau di bawah jam 10. Oh gitu. Itu karena pergantian siklus Mas, dari siang dan malam ke malam, kan gitu. Oh iya. Pergantian siklus dari panas ke dingin. Nah, jam-jam sekitar jam 4 atau jam 9 mungkin adus ini kadang rada meriang karena badan itu belum menyesuaikan. Tapi kalau jam 12 ke atas kan kita sudah sesuai dengan suhu, kita mandi seger itu, dan itu bisa meningkatkan energi elektrik dalam diri kita. Akhirnya ion-ion kita kan Terbentuk. aktif. Nah, dari ion-ion aktif itu bisa mengaktifkan sel yang pasif. Kan di dalam tubuh kita tuh banyak sel. Iya. Sing aktif kan berpiro anu. Nah, sel-sel yang pasif itu dengan adanya energi yang masuk itu akan teraktifkan. Nah, orang dengan meningkatnya sel-sel yang dalam tubuh itu meningkatkan frekuensi ya Mas. Jadi yang namanya peningkatan indera itu sebenarnya peningkatan frekuensi. Gelombang frekuensi peningkatan pendengaran kita bisa menangkap sesuatu yang tidak ditangkap oleh frekuensi sebelumnya. Jadi makanya kayak kira anjing itu loh, kan sudah dibuat sedemikian rupa dengan frekuensi lebih tinggi dari manusia, tapi kewan kan ora iso berkembang sak mono terus kan. Tapi kalau manusia bisa dikembangkan, sempurnanya manusia kan di situ. Misalkan anjing itu, misalkan ini pemiliknya anjing ya mau datang jarak 500 meter itu dia sudah tahu itu anjing, instingnya kuat. Nah, kita bisa seperti anjing itu kalau kita bisa mengolah sel-sel pasif kita dengan meningkatkan tadi mandi itu kan iki iso nggo merangsang atau menimbulkan meningkatkan energi kelistrikan nyawa biarane. Mempertajam ya. Nah, nyawa ki iso meningkatkan ion mau Mas. Darah, kondisi peredaran darah juga bagus. Jadi kan nyawa ki sing nggerakake jantung. Organ-organ tubuh kita itu iso gerak ya. Sing nggerakake nyawa ki karena terjadinya pergesek aktivitas 4 unsur alam dalam tubuh kita, banyu, bumi, angin, geni. Iya, iya. Iya toh? Akhirnya sel-sel yang pasif jadi aktif.